Bravo team, do you copy? Halo Sobat Doreki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Doreki mau kasih kalian spoiler film yang berjudul Monster Hunter. Film ini dirilis pada tahun 2020. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sekelompok tentara yang melewati sebuah badai pasir, namun tiba-tiba mereka malah dibawa masuk ke ruang teleportasi. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah wilayah di mana terdapat banyak monster aneh dan bisa membunuh mereka kapanpun. Apakah mereka akan mampu bertahan dan melawan para monster tersebut? Apakah mereka akan bisa kembali ke dunia mereka ataukah tidak? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya Doreki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk nonton sampai selesai karena di akhir video Doreki selalu kasih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari filmnya. Oke, biar gak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out! Scene awal film ini menceritakan tentang sebuah kapal yang sedang berlayar di gurun pasir. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba seekor monster bernama Diablo muncul dan menyerang kapal. Kapal menjadi tidak terkendali hingga mengharuskan sang kapten untuk mengendalikan kemudinya. Kapal pun mulai hancur akibat serangan Diablo. Naas, salah satu kru kapalnya terlempar dari kapal hingga ia menancap di tanduk Diablo. Dan kru kapal lainnya juga terlempar hingga ia terjatuh dan tertinggal di gurun pasir. Dan film pun dimulai. Dorayaki. Di tengah teriknya gurun pasir, seorang wanita bernama Kapten Artemis sedang mendengarkan HT-nya dan mengetahui bahwa tim Bravo meminta pertolongan karena terjebak di dalam badai pasir. Artemis bersama rekannya kemudian pergi untuk mencari mereka. Namun di tengah perjalanan, jejak tim Bravo tiba-tiba saja menghilang. Dan muncullah si badai pasir dari balik bebatuan. Artemis memerintahkan anggotanya untuk segera berbalik arah. Namun karena badai tersebut sangat kencang, mereka tidak bisa menghindarinya dan malah terjebak di dalamnya. Namun aneh, di dalam badai tersebut terdapat banyak kilatan petir. Dan kilatan petir tersebut seperti menghidupkan tulisan pada batu artefak yang ada di sekeliling jalan mereka. Hingga akhirnya mereka terlempar ke dalam jurang dan tiba-tiba tersandar di hamparan gurun pasir yang sangat luas. Artemis mengecek keadaan timnya, kemudian memerintahkan untuk berkeliling dan benar saja timnya menemukan kendaraan yang digunakan oleh tim Bravo dengan V formation. Mereka bergerak mendekati mobil dan menemukan bahwa tim Bravo terpanggang habis oleh makhluk yang belum diketahui. Hal ini membuat mereka semakin bingung karena menemukan serpihan kaca di sekelilingnya dan menyadari bahwa panas yang disemburkan dari makhluk tersebut sangatlah dahsyat. Karena khawatir, mereka pun bergerak menjauh dari tim Bravo. Di tengah nyanyian di dalam perjalanan mereka tiba-tiba menemukan kerangka yang sangat besar. Di tengah rasa kagumnya, tiba-tiba seorang laki-laki yang disebut dengan The Hunter menembakkan panah berisi kapur ke arah mereka. Mengira itu adalah serangan, mereka pun menembakkan peluru ke arah Hunter. Namun tiba-tiba pasir mulai bergetar. Artemis segera memerintahkan anak buahnya untuk kembali menjauh dari sana. Dan muncullah si monster Diablo. Di tengah pelarian, mobil mereka terguling dan macet hingga Artemis berusaha terus-menerus menembaki Diablo untuk mengulur waktu sampai mobilnya menyala. Namun peluru yang ditembakkan terasa seperti kaca yang dilempar bagi Diablo. Sesaat sebelum peluncur roket ditembakkan ke Diablo, mobil mereka kembali terguling. Tiba-tiba Diablo datang dan menusuk belakang perut teman Artemis hingga akhirnya ia menjatuhkan bom di atas mulut Diablo hingga mengalihkan perhatian Diablo sejenak.
Mereka kemudian berlari menuju sebuah gua dan berlindung di sana. Artemis memerintahkan anak buahnya untuk bertarung dengan menggunakan keahlian dan senjata yang mereka punya. Namun di tengah pidatonya, seekor laba-laba raksasa tiba-tiba menusuk punggung Artemis dan ia pun jatuh tak sadarkan diri. Temannya pun menembak laba-laba tersebut, namun sayang Artemis tidak lagi tertolong. Namun sekarang saudara-saudara dan teman-teman laba-laba yang tadi datang, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Artemis di sana dan pergi mencari tempat yang aman. Hunter yang mengetahui kejadian itu bergegas menembakkan bom ke arah para laba-laba. Namun sayang jumlah laba-labanya banyak sekali hingga akhirnya mereka pun kewalahan. Sementara itu ternyata Artemis masih hidup dan ia tersadar setelah terkena racun. Namun sadar-sadar ia ternyata sedang dipelototi oleh seekor laba-laba. Namun akhirnya ia malah terbangun di tengah sarang laba-laba dan menemukan bahwa anggota timnya tergantung tidak bernyawa. Di tengah keracunan parah yang ia alami, ia mengambil beberapa senjata dan penerangan di dalam tasnya. Hingga Artemis selalu berjalan sempoyongan mencari jalan keluar. Di tengah perjalanannya, ia menemukan Link temannya yang sedang mengerang karena merasa sangat kesakitan. Link pun merobek bajunya dan mendapati bahwa tubuhnya telah digerogoti oleh anak laba-laba hingga akhirnya Link pun terbunuh. Artemis segera membakar laba-laba yang ada di depannya hingga memberinya kesempatan untuk kabur. Namun saat hampir mencapai daratan, kaki Artemis kembali ditarik laba-laba hingga ia terjatuh lagi. Namun dengan kekuatannya, ia melemparkan bom kecil ke kepala si laba-laba hingga akhirnya bom itu meledak dan memberinya waktu untuk pergi dari sana. Ternyata si laba-laba takut dengan cahaya matahari. Hingga akhirnya Artemis menemukan tempat aman. Setelah membetulkan kakinya, Artemis naik ke atas batu dan mendapati bahwa dirinya benar-benar terjebak di gurun pasir yang dihuni oleh banyak monster. Ia pun menjatuhkan batu ke tengah pasir dan langsung saja batu tersebut disambar oleh si Diablo. Waduh, maju kena, mundur kena ya sobat. Artemis yang frustasi berjalan menyusuri bebatuan dan menemukan banyak kapal karam. Ia pun lalu masuk ke dalamnya. Dan langsung saja The Hunter mendekatinya. Terjadilah pertarungan yang seimbang di antara mereka. Hingga akhirnya Hunter berhasil menahan Artemis dan membawa Artemis ke dalam gua persembunyiannya. Malam telah tiba, para laba-laba yang dipanggil dengan nama Nerscylla telah bangkit dan mulai gerilya. Di dalam gua, The Hunter seakan-akan menggoda Artemis dengan meminum air di depannya. Kemudian ia berdoa kepada dua buah patung kesayangannya. Esoknya Hunter pergi mengecek situasi di luar, namun ketika ia masuk ke dalam tiba-tiba saja Artemis sudah menghilang. Namun kemudian Artemis menyerangnya dari belakang. Artemis ingin membalas dendam kepada Hunter hingga akhirnya kembali mereka bertarung hingga Artemis melemparkan patung kesayangan Hunter. Karena kesal, pertarungan pun kembali terjadi hingga si Hunter terlempar keluar dari gua dan masuk ke lubang Nerscylla. Namun saat itu Artemis memegang tangannya dan membantunya keluar. Kemudian Artemis mencoba mendapatkan kepercayaan Hunter dan memberinya sisa coklat. Hingga akhirnya mereka berteman dan saling tukar makanan. Setelah itu mereka pergi ke pinggir batu dan membuat sebuah rencana untuk sampai ke kilatan petir. Hunter menyarankan untuk melumpuhkan Diablo dengan menggunakan racun dari Nerscylla dan Artemis sebagai umpannya. Malam itu Artemis bernyanyi di tengah sarang Nerscylla dan berhasil mengikat dan menebas salah satu lengan Nerscylla. Mereka pun berhasil masuk ke dalam gua dengan selamat. Dengan adanya racun Nerscylla, mereka pun membuat rencana dengan menggunakan jebakan-jebakan yang telah mereka perhitungkan dan kemudian mereka berlatih untuk mengeksekusi rencananya. Dan rencana mereka pun dimulai dengan melemparkan benda ke tengah padang pasir hingga akhirnya Diablo memakan umpannya. Mereka segera berlari menuju ke mobil Artemis untuk menemukan senjata. Namun di dekat mobil, Hunter mengorbankan dirinya sebagai umpan, kemudian menembakkan racunnya tepat di mata Diablo. Namun sayang, Hunter terhempas oleh ekor Diablo dan hampir termakan olehnya. Namun di saat yang tepat, Artemis segera menembakkan peluru ke arah Diablo hingga mengalihkan perhatiannya.
Di tengah keseruan menembaknya, tiba-tiba pelurunya habis. Untungnya racun yang ada di mata Diablo mulai bereaksi hingga membuat matanya menjadi rabun dan ia mulai pusing-pusing. Namun Diablo adalah Diablo. Ia bangkit kembali dan segera menyerang Artemis. Tepat saat itu, Artemis menembakkan bom roket ke arahnya, namun tetap saja Diablo tetap bangkit dan malah menyerang mobil Artemis hingga berguling. Dengan segera, Diablo langsung berada di depan mata Artemis dan ingin melahapnya. Namun syukur, si Hunter bangkit dan tiba-tiba berada di kepala Diablo. Hunter segera menancapkan pedangnya tepat di kepala Diablo. Namun Diablo yang kesakitan terus menggerakkan kepalanya hingga membuat Hunter terjatuh dan menghantam batu beserta mobil yang membuatnya tidak sadarkan diri. Artemis yang tinggal sendiri berjuang naik ke kepala Diablo hingga akhirnya dengan sekuat tenaga ia menancapkan lebih dalam pedang si Hunter dan akhirnya Diablo benar-benar jatuh tak bernyawa. Karena Hunter pingsan, Artemis mempunyai akal untuk menggunakan kulit Diablo sebagai alas untuk menarik Hunter dan membawanya pergi dari gurun pasir. Di tengah perjalanan, kembali mereka menemukan badai pasir hingga mengharuskan Artemis untuk berlindung di bawah kain. Saat itu kondisi Hunter lagi kritis-kritisnya. Artemis kemudian menaruh patung Hunter di atasnya dan meminta agar si patung menyelamatkan Hunter. Hari pun berganti, seluruh tubuh mereka tertutupi pasir dan syukur saja akhirnya si Hunter terbangun. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju arah petir dan syukur saja mereka sampai di tempat yang hijau dengan banyak pohon dan air. Si Hunter malah bercanda kepada Artemis yang kehausan dengan menjadikannya umpan untuk dimakan monster. Nakal banget ya si Hunter ini sobat. Kemudian Artemis berkata, "Kamu tahu apa yang akan kulakukan jika kamu pingsan di gurun pasir lagi?" Nggak ada. Karena nggak ngerti, si Hunter pun malah ketawa. Akhirnya mereka makan daging untuk pertama kalinya setelah bertemu. Malamnya tiba-tiba naga terbang yang bernama Rathalos menyemburkan apinya dan membuat hutan terbakar hingga membuat hewan-hewan lain menjadi berhamburan. Di tengah hewan-hewan yang berlarian, tiba-tiba sang kapten kapal datang dan menyelamatkan Artemis. Hunter yang berlari ke pinggir jurang diselamatkan oleh seorang gadis. Setelah para hewan lewat semua, Artemis tiba-tiba dipukul oleh si kapten dan terbangun di tengah penjara. Hunter yang mengetahuinya kemudian berbicara dengan sang kapten bahwa Artemis tidak berbahaya. Namun Artemis yang pintar sudah duluan menyusup ke bawah penjara hingga akhirnya ia sampai di tempat si kucing Koki. Kemudian Hunter datang dan membawa Artemis kepada si kapten. Si kapten berkata kalau sebelumnya sangat banyak orang-orang dari dunia Artemis tersedot ke dunianya. Ia juga berkata bahwa di menara petir, di sana ada ukiran kuno yang membuat adanya teleportasi antara dua dunia. Dan untuk menjaganya, masyarakat kuno menempatkan makhluk ganas yang bernama Rathalos. Rathalos mustahil untuk bisa dibunuh, namun titik-titik terlemah mereka adalah sebelum mereka menyemburkan api. Si kapten berjanji kalau Artemis membantunya melawan Rathalos, maka ia akan membantunya untuk pulang. Artemis pun setuju. Esoknya mereka pun berangkat menuju menara dengan menyusuri perbukitan dan bangunan-bangunan kuno. Hingga akhirnya mereka pun sampai di depan menara. Si kapten percaya bahwa lava yang ada di menara menjalankan mesin yang ada di dalamnya sehingga menciptakan petir dan badai yang membuka portal. Mereka pun semakin mendekat dengan menara dan langsung saja menemukan jejak Rathalos. Dan benar saja Rathalos segera menyerang anak buah si kapten hingga terbakar. Semua orang lalu bersembunyi di bawah batu hingga Rathalos datang dan mendekati Artemis. Tepat saat itu si kapten mengalihkan perhatiannya. Dan pertarungan seru pun kembali. Artemis yang terpojok di pinggir jurang terpaksa melompat dan akhirnya terjatuh di dunianya sendiri. Saat ia tersadar, sebuah pesawat mendekatinya. Syukur mereka adalah rekannya. Mereka pun menolong Artemis dan mengobatinya di dalam pesawat. Namun tiba-tiba si Rathalos datang dan menyerang pesawat. Semua tentara menembaki si Rathalos, namun tidak ada yang berhasil melumpuhkannya hingga Rathalos membuat semua hancur terbakar. Rathalos
Rathalos bahkan hinggap di atas pesawat tempur para tentara dan dengan mudahnya menghancurkan seisi pesawat. Artemis yang frustasi bertarung one by one dengan Rathalos. Kemudian Artemis naik ke sayapnya lalu merobek sayap si Rathalos dengan pisau. Mengetahui titik terlemah Rathalos, Artemis menunggu momen untuk menembakkan sebuah bom ke dalam mulutnya. Dan tepat saat Rathalos ingin mengeluarkan apinya, Artemis menembakkan bom tersebut tepat ke dalam kerongkongannya hingga membuat kerongkongan Rathalos terbakar. Waduh, kasih Adam Sari enak nih si Rathalos kayaknya. Akhirnya Rathalos pun jatuh tersungkur, namun tiba-tiba ia bangkit lagi dan mulutnya tepat ada di depan Artemis seakan ingin melahapnya segera. Namun syukur ternyata si Hunter datang dan memanah Rathalos dengan bom. Hingga akhirnya ia benar-benar jatuh ke tanah dan wafat. Dan ternyata Hunter tidak sendiri, si kapten ikut bersamanya karena merasa bahwa monster yang ada di dunianya merusak dunia Artemis. Akhirnya badai pasir kembali terjadi. Dan lagi-lagi kakak sepupunya Rathalos 1 yaitu Rathalos 2 kembali masuk ke dunia Artemis untuk menyerang dan membalaskan dendam adik sepupunya. Artemis pun berencana untuk menghancurkan tower. Namun sebelum itu ia harus melewati kakak sepupu Rathalos 1 terlebih dahulu. Get ready, fight. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Pesan-pesan yang bisa Doreki ambil dari film ini adalah kerjasama. Poin terpenting yang bisa Doreki ambil adalah kerjasama ya sobat. Andaikan mereka melakukan rencananya sendiri-sendiri, maka mereka tidak akan pernah berhasil sampai ke titik ini. Kecuali kalau kalian lagi ujian ya sobat. Tapi kalau nggak dilihat guru nggak apa-apa sih. Canda ya sobat. Sama satu lagi, saling percaya satu sama lain juga merupakan kunci dari pertarungan Artemis dan Hunter dalam perjalanan mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ada film yang ingin kalian request untuk Dorayaki review, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar ya sobat. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.